Buff, kembali lagi di channel si Kepik. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Guys, pernah nggak kalian ngebayangin pas lagi sekolah, tiba-tiba dipaksa ikut wajib militer? Perasaan kalian bakal kayak gimana tuh? Bakal takut atau justru seneng karena nggak usah sekolah? Itulah yang dialami para murid di film Duty After School bagian pertama. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita mulai aja yuk alur ceritanya. Setahun berlalu sudah sejak bola-bola aneh muncul secara tiba-tiba di langit di seluruh dunia, termasuk di Korea Selatan. Bola-bola itu hanya diam dan tidak melakukan apapun. Anehnya, bola itu justru akan berlipat ganda kalau diserang. Sejak itu, orang-orang pun melakukan aktivitas mereka seperti biasa walau dengan keberadaan bola-bola alien di angkasa. Sebuah bola alien tiba-tiba terjatuh di sebuah daerah di Korea Selatan, dan pihak militer pun segera mengamankan daerah tersebut. Awalnya, bola itu hanya diam saja, tapi seorang petinggi militer yang tak sabaran datang dan menembaki bola tersebut. Akibatnya, bola tersebut berubah menjadi sesosok alien dan menyerang para tentara. Cerita ini akan berpusat di SMA Sungjin dan para murid senior di kelas 32 akan menjadi tokoh protagonisnya. Karena itu, marilah kita berkenalan dengan para murid tersebut. Ini Chio. Dia adalah tokoh utama di cerita ini bersama dengan teman baiknya Dok Jung. Ini adalah Yonghun, murid terpintar di kelas 32, tapi juga yang paling suka ansos sendiri. Ini Taeman, badut kelas yang paling suka ngebanyol. Dan ini adalah Yongshin. Ini adalah Yujung, ketua kelas yang selalu memikirkan kepentingan teman-temannya. Ini adalah Sunyi, cewek tercantik di kelas 32 yang paling manja dan cengeng. Dan ini adalah Junhee, Soyun, dan Yeonju. Ini adalah Sochul, cowok yang paling ganteng di kelas 32. Dan ini adalah Wootaek. Ini adalah Jongsu, wakil ketua kelas. Ini adalah Yongsu, murid terpintar kedua setelah Yonghun. Dan ia amat berambisi untuk mengalahkan Yonghun dalam pelajaran. Yongsu naksir sama Soyeon. Dan ini adalah Inhye. Ini adalah Nara, cewek paling cool di kelas 32. Chiol dan Sochul naksir sama Nara. Wah, cinta segitiga nih. Ini adalah geng pembuli yang terdiri dari Bora, yang sangat suka membuli Eso, cewek yang minderan dan rendah diri. Hana, cewek yang paling centil. Lalu ada Ilha, yang paling suka membuli teman-temannya. Kemudian ada Hirak, teman nongkrongnya Ilha. Ilha dan Hirak adalah berandalannya kelas 32. Ilha amat tidak suka dengan Yonghun yang menurutnya suka autis dan sok pintar sendiri. Tiba-tiba wali kelas mereka yang bernama Bu Park menyampaikan kabar dari Menteri Pertahanan kalau mulai sekarang murid kelas 3 SMA akan diharuskan mengikuti wajib militer dan mereka harus menginap di sekolah selama pelatihan. Keikutsertaan dalam wajib militer akan mempengaruhi nilai CSAT mereka. CSAT itu di Indo setara dengan SPMB. Para murid pun kaget dan khawatir akan berita ini. Tapi Bu Park menenangkan mereka, mengatakan kalau mereka hanya akan menjadi tentara cadangan. Bu Park kemudian menyerahkan surat persetujuan yang harus ditandatangani oleh orang tua murid kalau mereka bersedia untuk ikut pelatihan ini. Walau tampak tenang, Bu Park sendiri sebenarnya khawatir dengan berita ini. Ilha mengganggu Yonghun, tapi Yonghun membalas balik dan mereka berdua akhirnya berkelahi. Tiba-tiba pasukan tentara datang ke sekolah mereka. Sepulang sekolah, Chiol mencoba berbasa-basi dengan Yonghun, tapi Yonghun mengatakan kalau ia tak ingin berteman dengan siapapun. Di rumah, semua murid setuju untuk ikut wajib militer, tentunya karena iming-iming poin CSAT itu. Esoknya, para murid mendapati kalau para tentara sudah berjaga-jaga di sekolah mereka. Para murid juga sudah membawa barang-barang pribadi mereka. Kemudian seorang tentara bernama Letnan Chunho datang dan mengatakan kalau ia adalah komandan kelas 32. Soyeon tampak sangat kesengsem sama Chunho.
Chunho menunjuk Yujung, sang ketua kelas, sebagai senior privat. Kemudian Bu Park menyarankan Yonghun untuk menjadi juru kamera. Tapi Yonghun menolak karena dia hanya ingin fokus belajar. Hal itu membuat Ilha dan murid lain semakin sebal sama Yonghun. Akhirnya Chunho menunjuk Cheol menjadi juru kamera. Chunho mengatakan kalau Yujung dan Cheol mendapat poin CSAT. Chunho mengingatkan kalau kelakuan baik mereka selama mengikuti pelatihan akan membuat mereka mendapat poin CSAT ekstra, sementara kelakuan buruk akan mendapat penalti poin. Para siswa menaruh barang-barang di asrama mereka. Di sana mereka disambut oleh asisten Chunho yang bernama Sersan Wonbin. Sementara para siswi disambut oleh prajurit Jayun. Para murid kemudian berkumpul di lapangan bersama murid dari kelas lain. Para murid kemudian dibagikan senapan. Para murid bercanda dengan senapan mereka sampai akhirnya Chunho datang dan mendisiplinkan mereka, mengatakan kalau mereka harus menjaga dengan baik senapan mereka selama bertugas. Chunho kemudian menyuruh para murid berlari. Para siswi kelelahan dan mulai menyesali keputusan mereka ikut wajib militer. Malamnya, Yonghun mengadu pada Chunho kalau Ilha menyembunyikan handphonenya. Ilha kesal dan mengajak Yonghun berkelahi. Akhirnya mereka berdua dihukum oleh Chunho. Di halaman, Ilha dan Yonghun kembali berkelahi sampai akhirnya Cheol meleraikan mereka berdua. Tiba-tiba bola alien terjatuh dan menghantam mereka. Ilha mendorong Yonghun sampai jatuh di depan bola alien. Tiba-tiba bola alien mengeluarkan tentakel dan memangsa Yonghun. Bu Park marah pada Chunho atas apa yang terjadi pada Yonghun. Chunho berkata kalau di wajib militer ini yang berlaku adalah hukum militer. Dan ia meminta Bu Park merahasiakan kematian Yonghun dari murid lain. Bu Park meminta Ilha dan Cheol merahasiakan kematian Yonghun. Di asrama, Cheol berkata pada teman-temannya kalau Yonghun terluka dan pulang. Ternyata bola alien tidak hanya terjatuh di SMA Sungjin, tapi juga di seluruh Korsel. Karena hal ini, seorang petinggi militer memerintahkan agar para murid diajari cara menembakkan senjata. Latihan pun semakin berat. Ternyata para murid kesulitan untuk bisa menembakkan senjata dengan benar. Para murid juga diajari cara membongkar pasang senjata mereka. Para murid belajar beradaptasi dengan wajib militer ini. Chunho mengajari Soyeon cara menembak sampai bisa. Nara tampak sangat mudah beradaptasi dengan pelatihan militer dan dia bisa menembak dengan benar secara natural. Para murid lain pun akhirnya bisa menembak dengan benar. Para murid mulai terbiasa dengan latihan ini. Malamnya, Cheol ngobrol sama Nara. Cheol masih sedih atas kematian Yonghun. Chunho memerintahkan para murid untuk membongkar pasang senjata mereka dalam 1 menit. Semua murid bisa melakukannya kecuali Eso. Chunho menyuruh Eso yang gugup dan kikuk untuk terus mengulang sampai bisa. Bora yang greget menendang kursi Eso. Chunho berkata kalau mereka semua adalah tim, bukan individu. Kegagalan Eso adalah kegagalan mereka semua. Karena kegagalan Eso, kelas 32 hanya mendapat makanan sisa. Para murid pun menyalahkan Eso, terutama Bora. Bora melabrak Eso, tapi Yongshin membela Eso. Teman mengingatkan kalau besok mereka akan berlatih menggunakan peluru sungguhan. Paginya, para murid pun mulai berjalan ke area menembak. Mereka bingung mendapati kota tampak kosong dan tak berpenghuni. Mereka tidak tahu kalau ada bola alien yang jatuh di sekitar situ. Di area menembak, mereka bertemu dengan murid di kelas lain. Para murid pun untuk pertama kali berlatih dengan peluru sungguhan. Nara tampak memperhatikan Cheol. Dalam tes akurasi, hasilnya mengecewakan. Para murid belum bisa menembak dengan jitu, kecuali Nara yang mampu menembak dengan akurat. Chunho menyuruh para murid mencoba lagi, tapi para murid ogah-ogahan. Chunho akhirnya menjanjikan poin CSAT pada murid yang bisa menembak dengan akurat, dan mereka pun semua jadi bersemangat. Dalam perjalanan pulang, Chunho melihat banyak bekas tembakan
dan dia jadi waspada. Chunho menyuruh para murid berhenti berjalan dan istirahat. Para murid menemukan banyak peluru bertebaran. Chunho dan para instruktur menyiapkan peluru sungguhan dan memeriksa daerah sekitar. Taeman dan Hirak yang bandel malah nyelonong pergi ke minimart. Bu Park menyadari kalau Taeman dan Hirak menghilang dan para instruktur pun mencari kedua siswa nakal itu. Yongsu akhirnya mengaku kalau ia mendengar rencana kedua siswa itu untuk pergi ke minimart. Bu Park bersama Yujung mencari kedua murid itu. Chunho dan Wonbin menemukan lubang bekas bola alien yang sudah kosong. Yujung menemukan sebuah senapan dengan potongan tangan. Para murid pun jadi panik. Bu Park ingin memeriksa lebih jauh, tapi Chiol melarangnya dan akhirnya mengatakan kalau alien telah membunuh Yonghun. Bu Park akhirnya melihat jalanan penuh dengan mayat murid dan tentara yang sudah terpotong-potong dan tercerai-berai. Bu Park yang panik pun langsung membabi buta menembakkan senapannya ke arah para alien yang bermunculan. Sayangnya Bu Park akhirnya tewas dibunuh alien. Alien kemudian memenggal kepala seorang prajurit. Para murid pun lari ketakutan. Para tentara langsung menembaki para alien. Para murid masuk ke sebuah mall. Tapi ternyata tempat itu juga sudah dipenuhi alien. Untung Chunho datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain, kaki Yeonju ditangkap tentakel alien. Untung Wonbin datang menyelamatkan. Hana juga tertangkap tentakel alien. Untungnya Jaehyun menyelamatkannya. Sayang Jaehyun menjadi korban berikutnya dari para alien. Hana langsung ngumpet di mobil dan mengunci pintu, meninggalkan Bora dan Sunyi di luar. Wonbin bertemu dengan Chunho dan mereka mengumpulkan para murid. Bora dan Sunyi akhirnya ngumpet di dalam emergency box. Hirak dan Taeman yang sedang asyik makan di minimart tiba-tiba mendengar suara tembakan. Saat hendak keluar, tiba-tiba mereka menemukan seekor alien. Belum tahu kalau alien itu adalah makhluk berbahaya, mereka malah bercanda sama alien itu. Alien itu pun menyerang mereka berdua. Mereka pun berhasil kabur dari alien itu. Akhirnya Hirak berhasil mengurung alien itu di kulkas dan alien itu tampak melemah setelah kena dingin. Sementara itu, Jangsu memimpin teman-temannya untuk kabur, tapi alien muncul dan mengejar mereka. Untung Yongsu berhasil menangkap alien itu dalam gentong. Alien yang lain tentakelnya menjerat leher Wutek, tapi Soyeon berhasil menyelamatkan Wutek. Jangsu menyuruh teman-temannya untuk kabur sementara ia menahan alien dalam gentong. Tapi alien itu berhasil keluar dan menangkap Jangsu. Lagi-lagi Soyeon berhasil menembak alien dan menyelamatkan Jangsu. Chunho menyelamatkan Bora dan Sunyi di emergency box. Seekor alien menyerang Chunho, tapi Nara berhasil menembak alien itu. Setelah semua selamat, para murid berkabung atas kematian Bu Park. Chunho menjelaskan pada para murid kalau alien-alien ini berasal dari bola di langit, dan tujuan pelatihan mereka selama ini adalah untuk membunuh alien-alien ini. Hirak tiba-tiba muncul, tapi Esol yang kikuk nyaris menembaknya. Saat kembali ke sekolah, murid dari kelas lain bingung melihat murid kelas 32 yang seperti habis dari medan perang. Chunho tiba-tiba teringat perkataan atasannya kalau para murid senior akan diwajibkan turun ke medan perang untuk membantu membasmi para alien. Chunho sadar kalau saat itu telah tiba. Hana minta maaf pada Bora karena telah meninggalkannya di mobil. Takut dengan apa yang baru saja mereka alami, beberapa murid berniat meninggalkan pelatihan ini. Tiba-tiba Chunho masuk, mengatakan kalau keadaan di luar jauh lebih berbahaya daripada di sekolah. Kalaupun mereka pulang, bisa saja alien sudah menyerang rumah mereka. Paling tidak di sekolah mereka dilindungi oleh pihak militer. Chunho kemudian berkata kalau latihan malam ini akan diadakan seperti biasa. Para murid sepakat untuk mengadakan voting untuk tetap di sekolah atau pulang. Sebagian besar murid ingin pulang. Ilham memaksa Yongsu untuk voting pulang. Yujung membela Yongsu. Mereka berdua pun adu mulut, tapi Jangsu membela Yujung. Bora kemudian meminta Esol yang kikuk untuk disingkirkan, tapi Nara membela Esol.
Para murid sekarang sepakat untuk persetan dengan aturan orang dewasa. Voting pun diulang kembali. Kali ini semua murid setuju untuk pulang kecuali Yongsu. Ilha kembali menghajar Yongsu. Yujung dan Yongshin menunjukkan hasil voting pada Chunho. Chunho berkata kalau bola alien sudah berjatuhan di seluruh negeri dan darurat militer sudah diberlakukan. Bahkan orang tua murid pun kemungkinan sudah mengungsi dari rumah. Chunho menegaskan kalau para murid harus tetap di sekolah dan berlatih. Para murid pun kesal dengan keputusan itu. Saat latihan malam, moral para murid sedang terpuruk dan mereka benar-benar sudah tidak bisa mengikuti latihan lagi. Para murid sekarang menyalahkan keadaan ini pada Chunho. Wonbin datang dan mengatakan kalau Chunho sangat mempedulikan keselamatan semua murid. Sekedar informasi, alien itu hanya bisa dibunuh dengan peluru berlapis uranium. Para murid meragukan perkataan Chunho kalau orang tua mereka sudah mengungsi. Mereka berniat untuk menyelinap pulang untuk memastikan dengan mata kepala mereka sendiri. Yongshin, Jangsu, Chiol, dan Dokjung lah yang akan menyelinap keluar. Mereka pun berhasil keluar lewat jendela WC. Mereka menyelinap dari para tentara yang sedang berjaga-jaga. Mereka ketahuan dan Dokjung pun akhirnya dijadikan tumbal. Mereka mencoba kabur lagi, tapi akhirnya tertangkap lagi. Chunho pun langsung menghukum seluruh murid kelas 32. Chunho mengatakan kalau mulai sekarang mereka dianggap sebagai prajurit, bukan lagi murid. Barang siapa mencoba kabur lagi, ia akan ditembak mati. Malamnya, para murid mempunyai satu rencana terakhir. Keesokan harinya saat di kantin, mereka menyebarkan semua yang mereka tahu ke murid kelas lain. Kalau pihak sekolah dan militer mengiming-imingi para murid dengan poin CSAT agar mau ikut berperang melawan alien. Bu Park dan Yonghun pun sudah menjadi korban keganasan alien. Dengan dikomandoi kelas 32, seluruh murid pun memulai pemberontakan mereka. Di gerbang sekolah, mereka dihadang oleh para tentara. Petinggi militer terpaksa menembakkan senjata dan situasi pun semakin memanas. Chunho dan Wonbin mencoba menenangkan para murid, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba bola alien berjatuhan dan para alien pun menyerang. Banyak murid dan tentara yang menjadi korban. Petinggi militer yang pengecut kabur meninggalkan anak buahnya, tapi akhirnya ia pun menjadi korban. Para murid berusaha kabur ke kelas mereka saling menyelamatkan satu sama lain. Suchul mencoba menyelamatkan Wutek, tapi gagal. Wutek pun menjadi korban keganasan para alien. Esol menyelamatkan Yongshin dari tentakel alien. Nara bak jagoan menembaki para alien. Bola alien jatuh menimpa sekolah dan Soyeon pun terluka. Para murid akhirnya berhasil sampai ke ruang kelas. Chunho memerintahkan mereka untuk ke ruang asrama dan mengenakan perlengkapan tempur dan mengisi senjata mereka dengan peluru. Chunho dan Wonbin memimpin para murid naik truk di halaman. Para murid dibagi ke dalam 2 truk. Saat hendak naik truk, In-hye jatuh dan tergelincir. Ia akhirnya menjadi korban para alien. Chunho ingin menolong In-hye, tapi demi keselamatan murid lain, ia terpaksa mengorbankan In-hye. Chiol mengkhawatirkan Dokjung dan Nara yang ada di truk satunya lagi. Ia tidak menyadari kalau salah satu alien nangkring di atap truk. Alien itu kemudian membunuh supir truk dan truk itu pun terbalik. Para murid kemudian menembaki alien dan keluar dari truk. Mereka akhirnya menyadari kalau Soyeon terluka parah. Sadar kalau mereka berada di antah berantah, para murid berencana untuk berjalan kaki ke Gunung Sook, tempat perlindungan yang dituju oleh Chunho. Yongshin melihat di peta kalau gunung itu berjarak 20 km dari tempat mereka sekarang. Hirak mengatakan kalau perjalanan itu terlalu beresiko. Lebih baik mereka menunggu di tempat mereka sekarang yang jelas-jelas tidak ada alien. Para murid akhirnya setuju untuk menunggu di situ. Tapi melihat Soyeon terluka parah, mereka harus mencari tempat untuk beristirahat. Mereka pun berpencar mencari tempat istirahat, sementara sebagian murid menjaga Soyeon. Chiol mengatakan kalau ia menemukan tempat berteduh. Mereka pun bergegas ke sana. Beberapa murid membopong Soyeon, sementara Taeman menggendong Sunyi yang manja.
Hirak dan Junhee yang awalnya tidak mau pergi pun akhirnya terpaksa untuk ikut pergi. Yongshin meninggalkan petunjuk arah mereka pergi. Para murid akhirnya menemukan tempat istirahat yang dilihat Cheol. Mereka pun merawat Soyeon di situ. Suchul mengatakan pada Cheol kalau Woo-taek sudah meninggal. Mereka yang kelaparan mencari sesuatu untuk dimakan. Junhee kemudian menemukan mie instan. Alih-alih berbagi dengan temannya, ia malah memakan habis mie itu sendirian. Tiba-tiba Junhee melihat seekor alien dan ia pun lari. Para murid kemudian bersembunyi di dalam rumah, tapi alien itu masuk lewat pipa ventilasi dan para murid pun bersembunyi dalam 2 kamar yang terpisah. Junhee akhirnya ketahuan makan mie sendirian. Alien menunggu para murid di depan kamar sehingga mereka tak bisa kabur. Para murid sadar kalau alien sangat sensitif dengan suara. Sementara itu, luka Soyeon semakin parah dan kondisinya pun memburuk. Cheol pun berinisiatif untuk membawa mereka semua kabur menggunakan truk yang ada di garasi. Cheol perlahan keluar kamar dan menghampiri teman-temannya yang di kamar satunya lagi, mengatakan kalau ia akan mencari alat untuk mengeluarkan mereka lewat jendela. Alien ternyata sadar dan ia mengikuti Cheol ke garasi. Cheol akhirnya menemukan pemotong besi tapi alien menyerangnya. Cheol pun melarikan diri. Para murid membukakan pintu untuk Cheol dan Cheol bersembunyi di kamar yang satunya lagi. Para murid menyalakan televisi supaya alien mengira mereka masih ada di dalam kamar. Mereka pun keluar kamar dan menjemput rekan-rekan mereka yang menemani Soyeon. Para murid mencari kunci truk di garasi sementara Taeman memastikan alien tidak mengejar mereka. Tiba-tiba film habis dan alien sadar kalau para murid sudah kabur lalu mengejar mereka. Mereka pun lari sementara Taeman mencoba menghalangi alien keluar dari pipa ventilasi. Suchul membantu Taeman melawan alien dan akhirnya mereka semua lari ke dalam garasi. Junhee berhasil menemukan kunci truk, tapi Hirak panik karena dia tidak bisa mengemudikan gigi manual. Di tengah kebingungan, alien terus mencoba masuk garasi. Soyeon berkata kalau ia bisa menyetir, tapi Hirak tidak percaya dan kunci truk pun akhirnya terlempar. Mereka kesulitan untuk mengambil kunci itu. Yongshin menyarankan kalau harus ada satu orang yang memancing perhatian alien, sementara teman-temannya mencoba menjalankan truk. Akhirnya diadakan undian, dan sebenarnya Hiraklah yang seharusnya menjadi orang itu. Tapi Jangsu mengorbankan diri, dan ialah yang memancing perhatian alien. Jangsu pun keluar dari garasi. Sementara itu, truk satunya yang dikemudikan oleh Chunho sampai di Gunung Sok. Mereka sadar kalau rombongan yang satunya lagi belum sampai, dan mereka pun menjadi khawatir. Chunho meminta izin pada pimpinannya untuk meminjam truk militer agar dia bisa menjemput rombongan Cheol. Tapi sang pimpinan tidak mengizinkan karena truk sangat berharga di masa perang. Cheol meminta bantuan Wonbin untuk mencuri kunci truk. Wonbin pun berhasil mengelabui seorang tentara dan mencuri kunci truk darinya. Chunho pun berniat menjemput rombongan Cheol sendirian. Dokjung mengajak para murid untuk ikut Chunho menjemput teman-teman mereka. Mereka pun setuju, kecuali Yongsu yang takut kalau tindakan mereka ini akan membuat mereka mendapat penalti poin. Di perjalanan, Chunho sadar kalau para murid ikut menumpang di truknya. Ia meminta untuk mereka pulang, tapi tekad para murid sudah bulat untuk ikut menyelamatkan teman-teman mereka. Chunho bersama para murid pun akhirnya menemukan truk rombongan Cheol yang terbalik. Dokjung melihat tanda panah yang ditinggalkan oleh Yongshin. Saat hendak mengikuti arah itu, gerombolan alien datang dan mereka pun menembaki para alien itu. Akhirnya gerombolan alien itu berhasil dibasmi. Jangsu memancing alien agar menjauhi garasi sementara Junhee mencoba mengambil kunci truk yang terlempar. Ia pun akhirnya berhasil mengambil kunci itu dan Soyeon membawa para murid kabur dengan truk. Mereka terpaksa harus meninggalkan Jangsu. Jangsu mencoba kabur dari serangan alien. Jangsu terpojok. Untung tiba-tiba Hirak muncul dan menyelamatkannya menggunakan semprotan pemadam kebakaran. Hirak ternyata tidak meninggalkan Jangsu dan ia tahu kalau kelemahan alien adalah dingin.
Terjalinlah chemistry antara Hirak dan Jangsu. Tiba-tiba Chunho dan Nara datang menembaki alien. Para murid senang karena mereka semua bisa berkumpul lagi dengan selamat. Nara menanyakan apakah Chiol baik-baik saja. Wonbin senang bisa bertemu dengan para murid lagi. Yongsu tidak ikut pergi, tapi ia merapikan tempat tidur dan barang-barang teman-temannya. Chunho menghadap pimpinannya. Sang pimpinan memarahi Chunho karena telah mencuri truk dan melanggar perintah atasan. Tapi sang pimpinan sadar kalau Chunho adalah aset berharga yang selalu berhasil menjalankan misinya, dan kali ini ia juga berhasil menyelamatkan para murid. Sang pimpinan pun memaafkan Chunho. Para murid senang karena mereka akhirnya mendapatkan seragam militer. Para murid pun menjalani latihan rutin militer. Esol seperti biasa tampak kikuk saat mendirikan tenda. Bora yang norak menyuruh Esol pulang saja karena ia tak berguna sebagai tentara. Nara membela, mengatakan kalau Esol sudah berusaha memberikan yang terbaik dan Bora juga tidak lebih baik dari Esol. Para petinggi militer mengadakan rapat. 50% dari seluruh tentara sudah tewas akibat perang melawan alien. Karena jumlah sumber daya manusia sudah sangat berkurang, pimpinan memutuskan untuk mengirim murid kelas 3 terjun ke medan perang dengan misi membasmi para alien di daerah pinggiran, yang jumlah aliennya tidak sebanyak di kota besar. Alien lebih banyak di perkotaan karena di perkotaan lebih padat penduduk, dan mereka membutuhkan manusia sebagai makanan mereka. Chunho tentu syok dengan keputusan pimpinan militer. Pimpinan militer menyampaikan pada murid tentang keputusan itu. Para murid tentu panik dan khawatir karena mereka bukanlah tentara sungguhan dan pastinya belum siap untuk terjun ke medan perang sungguhan. Bukannya takut, Yongsu malah bertanya soal ujian CSAT dan pimpinan menjawab kalau CSAT akan diadakan setelah perang berakhir. Yujung membagikan surat wasiat kepada para murid menunjukkan kalau misi besok adalah misi yang berbahaya. Tapi Yujung mencoba menenangkan teman-temannya, mengatakan kalau surat wasiat ini hanyalah formalitas. Para murid jadi gundah dan panas. Mereka tidak mau dikirim ke medan perang, dan mereka melampiaskan kekesalan mereka pada Yujung. Jangsu mencoba menghibur Yujung. Ketakutan, malamnya para murid tidak bisa tidur. Chunho datang dan para murid takut dimarahi karena belum tidur. Tapi ternyata, Chunho dan Wonbin malah menyajikan pertunjukan memasak untuk menghibur para murid. Para murid bahkan bermain lempar tepung dengan Chunho dan Wonbin. Mereka pun senang karena bisa melihat sisi lain dari Chunho yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Soyeon memanfaatkan momen itu untuk flirting sama Chunho. Chunho menceritakan karir kemiliterannya. Para murid bertanya kenapa Chunho memilih karir di kemiliteran. Wonbin menjawab kalau bersaing di dunia akademis dan mencari kerja di Korsel tidak lebih baik daripada terjun ke medan perang. Para murid lalu bertanya, kapan perang akan berakhir? Chunho tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ia berjanji akan terus memandu dan melindungi para murid selama perang berlangsung. Keesokannya, misi pun dimulai. Chunho menyerahkan detektor yang bisa melacak keberadaan alien. Di lokasi keadaan kota sudah luluh lantak. Chiol cemburu melihat Nara yang dekat dengan Suchul. Hirak menemukan mesin penjual minuman dan ia mengambil sekaleng Coca-Cola. Tiba-tiba detektor menangkap keberadaan alien. Mereka pun bersiap siaga. Mereka sampai di jalanan yang penuh dengan mayat berkelimpangan. Chunho memancing para alien dengan mainan dan tak lama kemudian alien pun muncul dari segala penjuru. Mereka pun segera melepaskan tembakan ke arah para alien. Kecuali Nara, para murid tampak kesulitan menembak alien dengan tepat. Melihat jumlah alien yang sangat banyak, para murid pun semakin panik. Beruntung Chunho sangat sigap dalam menembak alien. Para alien menghilang dan mereka lanjut memeriksa daerah sekitar. Misi mereka adalah menemukan dan membasmi semua alien. Bora dan Nara melakukan tugas mereka sebagai sniper dengan baik. Mereka mengejar alien ke sebuah rumah. Di dalam lemari, mereka menemukan seorang siswi yang sedang bersembunyi. Siswi yang para murid temukan bernama Yunso.
dan kondisi mentalnya tampak sangat terguncang. Selain Yunso, mereka juga menemukan 2 murid lagi. Mereka kemudian mengunjungi shelter terdekat dan menemukan seluruh penghuni shelter itu sudah habis terbantai oleh alien. Mereka mewawancarai murid yang mereka temukan itu. Ketiga murid itu mengatakan kalau mereka ditugaskan mengirim barang-barang kebutuhan ke shelter tersebut. Tapi ternyata kondisi shelter tersebut sudah seperti sekarang. Mereka kemudian ditinggal oleh komandan mereka, dan hal itulah yang paling membuat mereka trauma. Anehnya, Yunso memandangi Chunho dengan penuh rasa benci. Para murid kemudian mengidentifikasi mayat di shelter itu. Chunho dan Wonbin bingung kenapa shelter ini bisa diserang alien, padahal terletak di daerah pinggiran yang seharusnya tidak dijatuhi bola alien. Bora berkata pada Chunho kalau ia takut Esol akan bertingkah aneh seperti Yunso. Saat makan, Yunso malah pergi. Yujung mengikutinya dan mendapati Yunso hendak bunuh diri. Chunho pun datang. Yunso yang trauma dikhianati komandannya membuatnya jadi benci terhadap figur otoritas dan ia pun menembak Chunho. Tapi Wonbin segera menghalangi tembakan itu. Suara tembakan membuat semua murid mendatangi mereka. Para murid melihat Wonbin sudah tergeletak dan berdarah. Beruntung peluru menembus bahu Wonbin dan ia pun bisa selamat. Wonbin rela mengorbankan diri karena bila terjadi sesuatu dengan Chunho, para murid akan kehilangan figur pemimpin. Chunho menyampaikan pada para murid kalau misi sudah terlalu berbahaya dan besok mereka akan kembali ke base camp di Gunung Soak. Para murid pun khawatir kalau Chunho akan dihukum karena terlalu sering melanggar perintah atasan demi memprioritaskan keselamatan para murid. Yongsu masih sempat-sempatnya bertanya, apakah gagalnya misi ini akan membuat mereka batal mendapat poin CSAT? Hirak datang dan mendapati Coca-Colanya sudah hilang. Ternyata Soyeonlah yang mengambil Coca-Cola Hirak. Soyeon memberikan Coca-Cola itu pada Chunho. Soyeon hendak mengutarakan perasaannya pada Chunho, tapi Dokjung tiba-tiba muncul dan merusak suasana sehingga Soyeon tidak jadi mengungkapkan perasaannya. Cheol sedang jaga malam bersama Nara. Cheol juga hendak mengungkapkan perasaannya, tapi tidak jadi. Tiba-tiba mereka melihat para alien seperti sedang berkomunikasi dengan bola alien. Mereka pun menyampaikan pengamatan mereka itu kepada Chunho. Dan akhirnya, Chunho berkesimpulan kalau ada alien yang bertugas menjadi pemandu untuk mencari daerah yang dihuni manusia dan memimpin alien lain datang ke tempat itu. Itulah kenapa shelter ini bisa diserang oleh alien. Dari pengamatan Nara, mereka menduga para alien akan menyerang shelter lain di dekat situ. Chunho tetap ingin membatalkan misi, tapi para murid berkata kalau mereka pergi, kemungkinan shelter itu akan diserang oleh alien dan banyak orang yang akan jadi korban. Seandainya mereka kembali ke base camp, murid dari sekolah lainlah yang akan dikirim ke shelter itu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Merasa bertanggung jawab, para murid sepakat kalau mereka akan meneruskan misi dan menyelamatkan shelter itu. Wonbin pun merasa sangat bangga karena para murid sudah semakin dewasa. Esoknya, misi pun dimulai. Pertama, para murid harus ke gedung Solbong untuk mengambil dinamit. Kemudian mencampur dinamit itu dengan uranium. Lalu mereka akan memasang dinamit di Universitas Mesong. Para murid kemudian harus memancing para alien supaya berkumpul di universitas tersebut, lalu mereka akan meledakkan dinamit itu dari gedung Solbong. Setelah menyiapkan dinamit, para murid pun langsung memasang dinamit di seluruh gedung Universitas Mesong, sementara Nara, Sochul, dan Hana memantau pergerakan alien dari atap gedung Solbong. Soyeon yang tidak suka sama Yongsu mengatakan kalau bau badan Yongsu sama seperti bau alien. Ilha sadar kalau Yongsu suka sama Soyeon dan menggoda mereka berdua. Nara melihat kalau para alien sudah mulai bergerak lebih cepat dari perkiraan mereka. Padahal para murid belum selesai memasang dinamit. Chunho memerintahkan para murid untuk menyalakan alarm untuk memancing para alien berkumpul di Universitas Mesong. Dan mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum alien sampai di universitas itu. Para murid pun buru-buru menyelesaikan memasang dinamit dan bergegas ke gedung Solbong. Chunho membantu murid yang belum selesai memasang dinamit dan menyuruh mereka pergi duluan ke gedung Solbong. Soyeon tetap tinggal untuk membantu Chunho. Ternyata masih ada murid yang belum selesai memasang dinamit. Chunho menyuruh semua murid bergegas ke gedung Solbong dan dia akan menyelesaikan memasang dinamit itu.
Soyeon pun terpaksa meninggalkan Chunho. Semua murid sudah berada di gedung Solbong, tinggal Chunho sendirian di Universitas Mesong. Selesai memasang dinamit, Chunho hendak kabur, tapi sudah terlambat. Para alien sudah masuk ke Universitas Mesong. Chunho berjibaku melawan alien dan berusaha kabur. Lalu kakinya terluka. Terkepung, Chunho pun bersembunyi di ruangan kelas. Menyadari kalau ia sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi, Chunho memerintahkan Wonbin untuk meledakkan dinamit. Wonbin dan para murid pun tentu enggan meledakkan dinamit itu. Tapi Chunho berkata kalau mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya dengan berat hati, Wonbin pun meledakkan dinamit itu dan Chunho tewas mengorbankan dirinya. Sebulan telah berlalu sejak Chunho tewas. Para murid sekarang sudah lebih jitu menembak, ahli dalam membuat strategi, dan tidak gelagapan lagi saat menghadapi alien. Mereka sekarang telah beradaptasi dengan keadaan dan menjadi tentara yang lebih matang. Sebagian murid ingin pulang, tapi Yongsu masih saja memikirkan poin CSAT di situasi seperti ini dan ingin meneruskan misi. Radio mereka ternyata rusak. Para murid juga membuat shelter yang nyaman dan rapih. Sochul belum berhasil membetulkan radio. Yeonju mengatakan kalau mereka butuh obat-obatan. Saat makan, Jangsu membagikan makanan secara sistematis. Esol yang selama ini tampak kikuk ternyata memiliki bakat memasak, tapi Bora dan Hana gengsi meminta makanan dari Esol. Selain itu, Esol juga memiliki bakat menulis. Esol berkata pada Jangsu, berkat perang ini, para murid sekarang jadi lebih kompak dan dekat satu sama lain. Kalau tidak ada perang, mungkin banyak di antara mereka yang tidak kenal teman sekelasnya. Dokjung ternyata memiliki bakat mencukur rambut. Bora meminta Dokjung untuk mencukur rambutnya. Nara juga ingin mencukur rambutnya pada Dokjung. Tapi Chiol dan Sochul melarang Dokjung. Yongsin yang ahli gadget berkata pada Soyun kalau ia belum berhasil membetulkan radio. Taeman berkata kalau ia melihat penjara di sekitar situ dan mungkin mereka bisa mencari alat untuk membetulkan radio itu. Tibalah waktunya untuk voting. Para murid diminta menuliskan O jika mereka ingin tetap menjalankan misi dan X jika mereka ingin pulang. Walaupun tampaknya banyak murid yang ingin pulang, tapi ternyata hasil voting menunjukkan kalau mayoritas murid ingin tetap menjalankan misi. Murid yang ingin pulang tentu kesal dengan hasil voting ini. Yongsin mengingatkan para murid kalau mereka harus tetap bersama sampai radio berhasil dibetulkan. Malamnya, Sochul mempunyai firasat kalau malam ini adalah malam terakhir mereka bisa tenang seperti sekarang. Hal itu membuat ia ingin mengungkapkan perasaannya pada Nara. Sochul akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menembak Nara. Tapi Nara tidak menjawab apa-apa. Paginya, para murid kembali menjalankan tugas. Yujung membagi murid menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 pergi ke penjara untuk mencari alat yang bisa membetulkan radio, dan kelompok 2 pergi ke rumah sakit untuk cari obat-obatan. Seperti biasa, Hana pura-pura sakit supaya ia tidak perlu bertugas. Dokjung tahu kalau Hana pura-pura sakit, tapi ia mengatakan kalau Hana beneran sakit. Sochul TP di depan Nara dan Chiol pun cemburu melihatnya. Kelompok 1 sampai di penjara. Saat mencari bagian radio, mereka mendengar suara aneh. Hirak menyadari kalau suara itu adalah sinyal SOS. Mereka pun mencari arah suara itu. Mereka sampai di sel dan ternyata ada banyak narapidana yang terkurung dalam sel. Para murid sedang berdiskusi apa yang harus mereka lakukan terhadap para narapidana. Para murid yakin kalau mereka adalah napi yang berbahaya. Tapi kalau dibiarkan terkurung, mereka bisa mati kelaparan. Para murid akhirnya memberikan para tahanan makanan dan minuman.
Para napi belum tahu kalau di luar alien sedang menyerang. Para murid tidak mau memberitahu para tahanan apa yang terjadi di luar sana. Seorang napi yang kita sebut saja si Cungkring minta tolong pada Esol agar menelepon ibunya. Para napi minta para murid membebaskan mereka, tapi tentu para murid menolak permintaan itu. Seorang napi berkata kalau para murid adalah pembunuh sama seperti mereka karena membiarkan para napi mati dalam kurungan. Para murid melanjutkan misi mereka mencari bagian radio. Esol masuk ke sel si Cungkring untuk memeriksa keadaannya. Tapi tiba-tiba si Cungkring bangun dan menyerang Esol. Seseorang tampak merusak komponen radio penjara. Para murid mendengar suara teriakan disusul suara tembakan senjata. Dan mereka pun kembali ke sel. Ternyata si Cungkring berbohong soal ibunya. Dan Esol yang naif termakan jebakan si Cungkring. Esol diganggu oleh para napi. Para murid mendapati para napi sedang menyandra Esol. Para murid langsung mengunci gerbang sel. Mereka kemudian mengarahkan senjata mereka kepada para napi. Bora bahkan berkata kalau Esol bukan teman mereka dan mereka tak akan segan untuk menembak. Para napi pun jadi takut. Para napi hendak memperkosa Esol dan Bora jadi menunjukkan kalau dia sebenarnya sangat peduli dengan Esol. Melihat itu, para napi pun menyuruh para murid untuk membebaskan mereka, kalau tidak mereka akan menyakiti Esol. Tiba-tiba detektor mendeteksi kedatangan alien. Yu Jung pun menyarankan untuk membebaskan para napi. Para napi bertanya apa yang terjadi di luar sana, tapi Esol tidak menjawab apa-apa. Para murid membebaskan para napi, tapi mereka ternyata berbohong dan tidak melepaskan Esol. Sementara itu, Dok Jung, Hana, dan Junhee bertugas menjaga shelter. Hana bertanya kenapa hasil voting selalu para murid meneruskan misi. Padahal Hana bertanya pada teman-temannya dan sebagian besar menjawab ingin pulang. Tiba-tiba Junhee mendengar suara orang datang. Mereka pun bersiap siaga. Ternyata yang datang adalah murid dari sekolah lain. Dok Jung dan teman-teman menyergap mereka. Mereka adalah murid dari sekolah IPA. Hana malah menggoda salah satu siswa dan Dok Jung pun tak senang melihat hal itu. Para murid IPA mengatakan bahwa setelah CSAT dibatalkan, mereka merasa tidak ada gunanya lagi melanjutkan misi. Lalu mereka berpisah dari rombongan mereka yang masih mau melanjutkan misi dan kembali ke Seoul. Junhee dan yang lain pun terkejut mendengar CSAT telah dibatalkan. Murid IPA mengatakan kalau kabar dibatalkannya CSAT diberitakan lewat radio. Tapi Junhee menjawab kalau radio mereka lagi rusak. Murid IPA pun berniat memperbaiki radio para murid. Setelah melihat radio mereka, murid IPA mengatakan kalau radio mereka bukan rusak, tapi disabotase. Di rumah sakit, Nara berkata pada Chiol kalau ia khawatir dengan orang tuanya. Dan ia juga bertanya-tanya apakah mereka akan bisa sekolah lagi dengan normal setelah perang berakhir. Chiol ingin mengungkapkan perasaannya pada Nara, tapi lagi-lagi tidak jadi. Yongsu berkata pada Yeonjun kalau ia ingin cepat-cepat lulus CSAT dan menjadi pegawai negeri supaya bisa membantu ekonomi orang tuanya dan membiayai adiknya sekolah. Yeonju pun kagum sama Yongsu. Para murid mengambil obat-obatan yang mereka butuhkan di apotik. Chiol menemukan baterai untuk camp recordernya. Chiol ingin merekam pernyataan cinta untuk Nara, tapi tiba-tiba Chiol mendengar suara orang sedang bertengkar. Ia menghampiri tangga darurat. Ternyata di situ hanya ada Sochul. Sochul tahu kalau Chiol juga suka sama Nara, tapi Sochul mengatakan kalau ia tak akan menyerah untuk terus mengejar Nara. Para murid menemukan banyak persediaan peluru. Ilha menyuruh Yongsu mencari Sochul, tapi Yongsu mulai berani melawan Ilha. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan ada seseorang yang terjatuh dari atas. Ternyata yang jatuh adalah Sochul. Para murid pun syok. Para napi pun senang akhirnya bisa bebas. Mereka mencari para murid yang kabur. Seekor alien muncul dan membunuh seorang napi. Seorang napi lain mencoba memperkosa Esol, tapi Esol berhasil melarikan diri dan ngumpet di dalam lemari. Seekor alien lain muncul dan membunuh si napi cabul.
Hirak dan Teman memancing alien supaya menjauhi Esol. Sekarang gantian napi beruban yang dibunuh alien. Seorang napi yang kita sebut saja si Jembrong mencoba menyelamatkannya. Tapi ternyata senjata yang mereka ambil dari para murid tidak ada pelurunya. Ternyata ini semua sudah direncanakan para murid saat mereka sadar kalau alien sudah datang ke penjara. Para murid mengambil senjata mereka dari mayat para napi. Alien menyerang si Jembrong dan si Cungkring. Para murid akhirnya berhasil menemukan Esol. Alien menyerang mereka. Si Cungkring bertemu dengan Esol dan Bora. Si Cungkring hendak menembak Esol, tapi Bora menyelamatkannya. Esol melempar pasir ke mata si Cungkring. Si Jembrong pun datang, dan di luar dugaan, dia malah menembak si Cungkring yang menurutnya tidak bermoral. Para murid pun senang akhirnya Esol selamat. Di rumah sakit, para murid mengurus mayat Sochul. Mereka bertanya-tanya suara tembakan siapa yang mereka dengar tadi, dan kenapa Sochul bisa jatuh. Sun Yi menemukan kertas voting di kantung celana Sochul, dan mereka tentu bingung kenapa Sochul menyimpan kertas voting. Sun Yi menuduh Sochul telah mencurangi hasil voting. Para murid berpikir Sochul bunuh diri karena dia merasa bersalah telah mencurangi hasil voting. Tapi Chiol yakin kalau Sochul tidak bunuh diri. Di shelter, murid IPA berpamitan dengan Dokjung dan kawan-kawan. Dokjung sekali lagi bertanya apakah murid IPA yakin kalau radio mereka disabotase. Salah seorang murid IPA menjawab kalau mereka bisa saja salah. Ternyata ia berbohong karena ia tak ingin para murid Sang Jin saling tidak mempercayai satu sama lain. Para murid bertanya-tanya siapa di antara mereka yang mensabotase radio, tapi mereka sepakat untuk merahasiakan hal ini dari murid lain supaya tidak menimbulkan ketegangan. Rombongan dari penjara pulang. Dokjung dan kawan-kawan kaget melihat Bora yang terluka. Esol merawat luka Bora. Esol berterima kasih kepada Bora yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu rombongan dari rumah sakit pun juga pulang. Para murid pun syok melihat mereka membawa mayat Sochul. Malamnya, mereka mengubur mayat Sochul. Chiol bertanya pada Yujung tentang kertas voting yang mereka temukan pada Sochul. Para murid pun kaget dan beberapa murid menduga kalau voting selama ini telah dicurangi. Sebagian murid meminta mereka jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Keadaan pun mulai memanas. Chiol kemudian mengatakan kalau ia mendengar Sochul bertengkar dengan seseorang sebelum ia ditemukan meninggal. Mereka pun mulai mencurigai satu sama lain. Sun Yi mulai tak sabaran dan memaksa Yujung memberikan penjelasan. Beberapa murid ada yang membela Yujung dan keadaan pun jadi semakin memanas. Pertengkaran pun tidak terelakkan lagi. Teman tak sengaja memukul Nara dan Chiol memukul Teman. Ilha akhirnya mengaku kalau ia dan Sochul telah mencurangi hasil voting selama ini. Yujung dan Jiangsu akhirnya mengaku kalau mereka juga ikut mencurangi voting. Para murid pun sedih karena ketua dan wakil ketua kelas mereka sendiri tega membohongi mereka. Dokjung, Junhee, dan Hana berkata kalau ini semua pasti karena si SAT telah dibatalkan. Yongsu sangat terpukul mendengar kabar kalau si SAT telah dibatalkan. Dokjung dan kawan-kawan akhirnya menceritakan kedatangan murid IPA dan menjelaskan kalau radio mereka telah disabotase oleh seseorang. Ilha pun menjelaskan semuanya. Ketika sedang jaga malam bersama Sochul, ia mendengar kabar pembatalan si SAT. Berarti para petinggi militer hanya ingin memanfaatkan para murid dan tidak berniat untuk menolong mereka. Murid lain pasti ingin segera pulang setelah mengetahui kalau si SAT dibatalkan. Padahal hal itu lebih berbahaya dibanding kalau mereka tetap bersama di shelter. Karena hal itulah, ia dan Sochul sepakat untuk merusak radio. Yujung juga sadar kalau voting terus dilakukan, lama-lama jumlah suara murid yang ingin pulang pasti lebih banyak. Yujung juga merasa akan berbahaya kalau mereka pulang sekarang ke Seoul. Akhirnya Yujung dan Jiangsu bekerja sama dengan Ilha dan Sochul. Para murid tetap tidak suka mereka berempat main mengambil keputusan tanpa menanyai pendapat yang lain terlebih dahulu. Yujung minta maaf dan berkata kalau yang ia pikirkan hanyalah keselamatan para murid. Tapi para murid sudah tidak bisa menerima permintaan maaf Yujung. Yongsu tampak stres berat mengetahui kalau si SAT dibatalkan. Esoknya, para murid pun berjalan pulang. Ternyata alasan Yongsu sangat ngebet sama si SAT adalah karena bagi dia,
Itulah satu-satunya cara untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Bagi Yongsu, kemiskinan lebih mengerikan daripada perang. Para murid sudah berjalan selama 2 hari, tapi mereka masih 100 km dari tempat tujuan mereka. Mereka pun lapar, haus, dan sangat kelelahan. Tiba-tiba mereka menemukan mayat bergelimpangan. Dokjung, Junhee, dan Hana mengenali kalau mayat-mayat itu adalah murid-murid IPA yang waktu itu datang ke shelter mereka. Tiba-tiba Yongsu seperti kehilangan akal, memohon pada teman-temannya agar kembali ke shelter supaya tidak bernasib sama seperti murid IPA. Yongsu terus mengatakan kalau CSAT tidak dibatalkan dan ia perlu mendapat poin CSAT. Para murid tidak ada yang menggubris Yongsu. Mereka akhirnya sampai di sebuah taman bermain dan beristirahat di situ. Mereka menemukan makanan. Soyun dan Yongshin mencari generator. Dokjung dan Junhee mengatakan kalau Yujung, Ilha, dan Jangsu hanya mencoba melindungi teman-temannya dengan cara yang mereka tahu. Para murid akhirnya memaafkan mereka yang telah menjadi persona non grata dan mengajak mereka ikut makan bersama. Para murid bertanya kenapa mereka tidak pernah pergi ke taman bermain bersama. Tiba-tiba listrik nyala. Rupanya Soyun telah berhasil menyalakan generator. Sadar kalau detektor tidak mendeteksi keberadaan alien dan selama mereka tidak berteriak, mereka akan aman. Para murid pun segera menaiki wahana di taman bermain itu. Semua permainan pun mereka mainkan. Nara dan Bora adu menembak jitu. Yongsu bukannya ikut bermain, malah mengasingkan diri dan terus memikirkan pelajaran. Bagi dia, CSAT benar-benar adalah segalanya. Ilha berkata pada Chiol kalau dialah yang bertengkar dengan Sochul di rumah sakit. Ilha ingin memberitahu murid kalau voting dicurangi, sementara Sochul ingin tetap merahasiakan hal itu. Ilha menyalahkan dirinya atas kematian Sochul dan Yonghun. Chiol mencoba menghibur Ilha, mengatakan kalau bagaimanapun juga Ilha bukanlah seorang pembunuh. Bora mengobrol hangat dengan Esol. Para murid lalu berfoto-foto lucu. Chiol hendak mengambil foto para murid dengan cam recordernya, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di cam recordernya. Ternyata Sochul tewas dibunuh para alien ketika sedang membuat video pengakuan dengan cam recorder Chiol. Para murid pun lega karena mereka sekarang tahu apa yang terjadi pada Sochul. Yongsu terus memikirkan kalau dirinya tidak lulus CSAT dan akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Yongsu lalu melihat koran yang mengatakan kalau CSAT tidak jadi dibatalkan. Jangsu menemani Soyeon yang sedang menyendiri. Yongsu melihat Soyeon dan Jangsu yang sedang berduaan dengan rasa cemburu. Yongsu menyerahkan koran yang diambilnya kepada Soyeon. Ternyata Yongsu delusi karena koran itu adalah koran lama. Yongsu terus memaksa Soyeon meyakinkan kalau CSAT tidak dibatalkan. Lama-lama omongan Yongsu semakin ngawur dan Soyeon pun jadi takut. Soyeon mencoba melepaskan diri, tapi kepalanya terbentur dan ia pun tak sadarkan diri. Awalnya Yongsu panik, tapi melihat Soyeon yang tak berdaya, ia malah mencumbui Soyeon. Perilaku Yongsu ini disebut erotomania. Ilha melihat Yongsu yang sedang mencumbui Soyeon dan ia pun langsung menendang Yongsu. Ilha mencoba menolong Soyeon, tapi Yongsu tiba-tiba malah menodong Ilha dengan senapan. Dan saat Yongsu lengah, Ilha langsung menghajar Yongsu. Ilha pun kembali menolong Soyeon. Yongsu memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul kepala Ilha dengan batu. Mereka pun saling menodongkan senapan. Ketika sedang asik bermain komedi putar, tiba-tiba para murid mendengar suara tembakan. Para murid pun segera bergegas ke pantai. Mereka melihat Soyeon yang terbaring tak sadarkan diri dengan genangan darah. Mereka bertanya apa yang terjadi pada Yongsu. Yongsu dengan gugup dan gelagapan berkata kalau alienlah yang telah menyerang Soyeon dan membunuh Ilha. Hirak tidak terima dan ia terus mencari Ilha. Secara kebetulan, detektor menangkap sinyal keberadaan alien dan para murid pun bergegas pergi dari situ. Ternyata Yongsu lah yang telah menembak Ilha dan membuang mayatnya ke laut. Soyeon sadar tapi ia mengalami amnesia dan tidak ingat apa yang telah terjadi. Yongsu justru khawatir kalau ingatan Soyeon akan pulih. Para murid akhirnya istirahat di sekolah dan di kelas mereka sendiri.
Yongsu takut para murid menemukan mayat Ilha dan ia pun pergi. Pikiran Yongsu semakin kacau. Di tengah kekalutannya, ia berkata kalau Ilha memang pantas mati karena dia membuli dirinya selama ini. Yongsu kemudian menyalahkan semua ini pada Soyeon. Tiba-tiba Yongsu berhalusinasi dan ia melihat sosok Ilha. Yongsu kemudian melihat Soyeon berduaan dengan Jangsu dan ia jadi emosi. Jelas Yongsu mengalami waham cemburu. Soyeon mengatakan kalau Yongsu lah orang terakhir yang ia ingat sebelum hilang ingatan. Soyeon juga ingat melihat Ilha, tapi ia sama sekali tidak ingat ada alien. Jangsu meminta Soyeon agar beristirahat dan jangan buru-buru menuduh Yongsu. Para murid sedang mengenang teman-teman mereka yang telah tiada. Tapi Yongsu yang melihat ke dalam kelas menyangka kalau mereka sudah tahu perbuatannya dan bersiap untuk menyerang Yongsu. Yongsu mengalami waham persekusi. Delusi Yongsu semakin parah dan ia melihat ruang kelas dipenuhi alien. Para murid sedang membayangkan apa yang akan mereka lakukan ketika sudah pulang ke rumah masing-masing. Yujung meminta mereka semua berjanji untuk tidak melupakan satu sama lain dan akan selamanya saling menjaga, bahkan ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Jangsu hendak keluar untuk mencari Yongsu, tapi tiba-tiba alien datang dan membunuh Jangsu. Para murid pun melepas tembakan ke arah alien. Tiba-tiba Cheol terbangun, mendapati ia sedang berada di ruang kelas dan semua temannya masih hidup. Ternyata selama ini ia hanya bermimpi soal perang melawan alien. Ketika sedang ngobrol dengan Dokjung, tiba-tiba ia mendengar suara Nara. Ternyata itu hanyalah mimpi. Cheol pun tersadar dan melihat Dokjung sudah tewas bersimbah darah. Ternyata inilah yang terjadi. Yongsu ngamuk, lalu menembak Jangsu dan semua temannya. Semua murid pun tewas. Dokjung tertembak saat mencoba melindungi Cheol. Hirak dan Taeman mencoba melawan tapi mereka pun tewas ditembak oleh Yongsu. Sunyi, Esol, dan Bora mencoba kabur. Sayang Bora akhirnya juga tewas tertembak. Sunyi memohon pada Yongsu agar jangan menembaknya. Tiba-tiba Nara menembak Yongsu dari belakang. Tapi Yongsu ternyata tidak tewas dan ia langsung menembak Nara dan Cheol. Yongsu lalu menembak Sunyi tanpa ampun. Saat hendak menembak Nara, Cheol memohon agar Yongsu segera menyadari perbuatannya. Yongsu berkata kalau ia tidak punya pilihan lain. Perang ini telah merampas hidupnya dan masa depannya. Tiba-tiba Esol menembak Yongsu sampai tewas. Semua murid kelas 32 pun akhirnya tewas. Hanya Cheol, Nara, Esol, dan Hana yang berhasil selamat. Ironisnya, CSAT kembali diadakan 2 tahun kemudian dan poin lebih untuk mereka yang ikut wajib militer juga banyak diprotes. Lebih ironisnya lagi, 2 bulan sejak peristiwa Yongsu, militer berhasil menciptakan senjata baru dan memusnahkan semua alien. Seandainya saja Yongsu tidak melakukan itu semua, ia sekarang dapat ikut CSAT seperti mimpinya selama ini. Cheol sedang mengikuti CSAT. Ia berpikir, kenapa Yongsu bisa melakukan perbuatan itu? Apakah hanya demi poin CSAT? Cheol bertanya lagi, apakah ia benar-benar ingin ikut CSAT dan masuk universitas? Atau sebenarnya ia hanya mengikuti tuntutan society dan tidak ingin kalah dari teman-temannya? Cheol pun akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari ruangan ujian CSAT. Cheol berkata kalau ia mendapatkan banyak pelajaran dari perang ini. Bahwa untuk berhasil di hidup ini, kita tidak perlu saling menjatuhkan dan gontok-gontokan. Tapi justru kita harus saling menolong dan melindungi satu sama lain. Yang terpenting dalam hidup bukanlah CSAT atau universitas, tapi kehangatan teman-teman di sekitar kita. Jika Cheol bisa kembali ke masa lalu, ia tidak akan menandatangani surat persetujuan untuk ikut wajib militer itu. Ending yang sangat membagongkan. Tragis banget ya guys. Pada akhirnya, yang paling banyak membunuh para murid bukanlah alien, tapi justru teman mereka sendiri yang selama ini sering diabaikan dan dibully. Menurut pendapat si Kepik, film ini bukanlah sekedar film perang, tapi metafora bahwa pendidikan dan status sosial tidaklah sepenting hubungan sosial yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Cara kita memperlakukan seseorang menentukan apakah kita akan menciptakan kawan atau lawan.
Jadi mari yuk kita belajar memperlakukan teman-teman kita dengan baik dan yang pastinya stop bullying ya. Kalau tidak kita akan menjadi alien bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari si Kepik. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye!